Baik, Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 11 menit ya, waktu Indonesia Barat. Izin acara malam hari ini untuk pertemuan alumni akan kami mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya Pak, Bu. Oh, Pak Christian. Sehat, pada apa? Alhamdulillah, Mbak Alfi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Senang sekali ya kita rasanya di malam hari ini yang kemarin sempat tertunda ya. Karena Pak Ali sedang sakit. Alhamdulillah hari ini sudah bisa kembali lagi nih menyapa Bapak Ibu semuanya. Kita malam hari ini seperti biasa di agenda rutin ya di kelas inovatif kita ada di pertemuan alumni ya sharing alumni bersama semua anggota kelas inovatif nih ya dengan saya tentunya Dapat Berita Setia yang nanti dengan Pak Ali akan bersama-sama menyapa dan menemani Bapak Ibu semuanya ya malam hari ini. Oke. Ya, mungkin yang pertama saya pengen menyapa dulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir. Lama ya kita nggak ketemu, ini sebulan sekali. Mungkin yang masih sering mengikuti pendalaman kelas, masih sering ketemu sama saya ya. Oke, ini di Zoom saya sudah ada Pak Ari Widiarso yang sudah open cam ini. Selamat malam Pak Ari Widiarso. Bisa open mic Bapak, masih di mute mic-nya. Oke, sebenarnya masih masih di mute ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada juga Pak Marianus Keo nih. Selamat malam Pak. Malam, selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Kabar Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Pak akhir-akhir ini kegiatannya terkait tentunya penulisan akademiknya sedang sibuk apa ini Bapak? Membuat apa? Ya, saya sedang apa? Jadi ada pembuatan untuk penulisan untuk apa namanya? eh, ya saya calon dosen. Tidak saudara. Ada siapa lagi? Ada Bu Heni. Selamat malam Bu Heni. Selamat malam juga Mas Dava. Ya, Makasih. sama-sama Ibu. Bagaimana Ibu kemarin eh, proses penulisannya, disertasinya bagaimana kemarin? Iya Mas, masih lanjut nih. Masih ngolah datanya dulu Mas, nanti baru untuk ditampilkan dalam pengolahan dengan kursor itu. Oh, Iya. ada kendala Bu mungkin nanti bisa Iya, nanti tanyakan lagi kapan kita Zoom. iya. Iya Mas, insya Allah nanti minggu depan ini ya. Aku jadwalkan lagi. Ya. Kasih Oke, banyak Mas Dava ya. siap sama-sama Bu Eni. Yeah. Siapa lagi nih tadi? Ada Pak Christian kalau nggak salah. Oh ya ada Pak Christian. Selamat malam Pak Christian. Selamat malam, Mas. Iya, wah ganteng sekali nih Pak Christian dengan kacamatanya. Gimana Pak? Sudah berhasil menyelesaikan apa saja ini Pak akhir-akhir ini? Ini baru mau maju proposal Mas Minar akhir bulan. Proposal iya. Ini kemarin Bapak Ibu nih sekilas info nih Pak Christian yang kemarin cek telitinya tembus 8% ini loh. Oh, ini sekarang cek lagi, Mas. Saya udah perbaiki, Mas. 3% sekarang, Mas. Waduh, Kemarin baru dicek ya sama tiga dosen persen. pembimbing. Wah, 3% katanya. Wah, puji. Ya, makasih. Luar biasa. Nanti bisa ini ya Pak ya, sharing-sharing nanti sama peserta yang lain tipsnya apa sih gitu.
sepertinya ya. Nanti kita ada sesi sendiri buat sharing ya, nanti sama Pak Ali atau sama saya. Oke, terima kasih Pak Christian sudah bergabung. Oke, izin cek terlebih dahulu apakah Pak Ali sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Pak Alianto. Oke, sepertinya belum tersambung. Masih persiapan sepertinya. Oh iya, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu. Ada Pak Ilda Yusra. Selamat malam Pak Ilda. Ya, bisa Malam, dengar. Mas Selamat Dafa, malam, Pak ya Ibu. Pak Ilda. Waalaikumsalam. Gimana Pak Sehat, kemarin Mas. ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kemarin Pak? Sedikit aja, sekilas penggunaan kursor kemarin. Di Ya, kelas kebetulan MC. sekarang lagi persiapan uji kom, penulisan buku nih, Mas Dafa. Lagi Hmm, drafting. oke. Ini kerangka outline-nya udah dibikin, terus sebagian draft udah disusun. Insya Allah hari Selasa mau uji komnya, Mas Dafa. Jadi terima kasih kepada kelas inovatif. Mohon maaf sebelumnya Mas Dafa agak radang tenggorokan gitu. Oh iya sih. Semoga Ya, cepat sembuh. Iya, iya, iya. ya. Oke. Ada sempat ini nggak Pak? Nemu kendala apa gitu kemarin selama pembuatan ini di kursor atau? Sejauh ini sih nggak ada Mas Dafa. Paling kalau memang ada kendala teknis, ujung-ujungnya juga Mas Dafa dan tim yang akan direpotin. Siap Pak. Iya. Tidak apa-apa Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Ilda. Oke, siap Mas Dafa. Nah ini juga ada Pak Arif Sulaiman. Selamat malam Pak Arif. Halo, malam. Iya. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti kita saling juga ya Pak. Kemarin ini Pak Arif yang baru Halo. menyelesaikan buku ya. Sudah, Iya, alhamdulillah sudah terbit. Nah, kemarin ada alhamdulillah. yang tanya peserta itu tipsnya apa? Sebulan bisa selesai satu dua buku langsung terbit. Nah, nanti yang mau yang kepo bagaimana tipsnya pakai kursor nanti kita sharing bersama dengan Pak Arif. Nggih, monggo. Terima kasih Mas Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Eh, Memang saya sebelum kenal dengan kelas kursor ini, saya sering belajar ya, bergerilya, belajar berbagai macam apa itu workshop-workshop yang menggunakan AI. Tapi setelah saya apa itu kenal dengan kelas inovatif ini, terutama kursor itu sangat sangat membantu bagi saya dibandingkan dengan apa itu sebelum mengenal kursor. Nah, kenapa? Kalau misalkan saya bandingkan dengan yang kelas-kelas yang lain selain kursor itu kita masih mencari referensi, kemudian ke Mendeley, taruh di Mendeley atau Sotirus dan itu barang seperti itu. Dan itu kalau di kursor ini kayaknya lebih praktis kalau menurut versi saya ya. Karena setelah saya bandingkan dengan kelas-kelas lain itu selain kursor itu kok kayak lebih praktis dalam hal penulisannya seperti itu. Memang saya pada waktu itu pada waktu pertama kali saya kenal dengan kelas inovatif atau khususnya kursor ini apa itu kok lebih mudah ya, lebih praktis ya gitu. Tinggal kita harus banyak melatih bagaimana cara mengoperasikan atau menjalankan kursor itu hanya dulu, itu aja dulu. Seperti itu pertama. Yang kedua ya, kemudian pada saat kita ikut workshop dengan Pak Ari itu apa itu hanya kita diajarkan bagaimana cara menyusun disertasi
artikel dan sebagainya. Kok adanya setelah itu saya eh, ya terus terang aja, memang katanya Pak Ari memang orang yang terbaik itu adalah Pak Mas Ari, Mas Java ini sih, gitu. Karena karena beliaunya itu sangat-sangat mudah dihubungin. Kemudian saya baru kali ini apa itu ikut workshop itu pelayanannya sangat-sangat welcome banget gitu. Sampai eh, Mas Java, monggo Pak Ari kita siap Zoom. Aduh, ini kok kayaknya belajar privat. Wah, alhamdulillah itu. Akhirnya pada saat itu saya ke Mas Java, saya tolong ajarin bagaimana cara membuat buku akademik kayak gitu kan. Ya monggo Pak Ari. Nah, saya sehingga pada saat itu saya belajar secara privat ke Mas Java ini bagaimana cara membuat buku akademik step by step mulai dari awal sampai ya sampai sama tinggal merubah-rubah aja seperti itu. Itu yang perlu saya betul sampaikan. Kemudian cara membuatnya pun perintah-perintahnya pun sebenarnya hampir sama sih dengan cara pembuatan artikel seperti itu. Cuma tinggal merubah apa itu kita perintah membuat buku akademik atau buku adat itu aja. Jadi insya Allah kursor akan menuruti apa yang kita perintahkan seperti itu. Oke, luar Dan biasa Pak Ali. Pak Ali, mohon maaf, kita tahan dulu sebentar ya ceritanya ya. Nanti ini akan monggo. ada cerita yang lebih menarik lagi nanti bersama Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ali tadi sudah menyampaikan sekilas dulu pembuka ya, bagaimana tadi Ini. Pak Ali dari nol sampai benar-benar sekarang bisa terbit 2 sampai 3 buku sekaligus dalam sebulan. Oke, ini Pak Alianto sudah bergabung. Alhamdulillah, selamat malam Pak Alianto. Kita sapa dulu. Selamat malam Mas Dava. Oke, Assalamualaikum selamat malam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah sehat selalu Pak Andi. Alhamdulillah ya. Mulai bisa bangun ini. Ya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Andi. Insya Allah Pak Arif. Ya. Amin. Ya. Oke, Pak Ali monggo mungkin bisa menyapa terlebih dahulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir dan kita malam hari ini ada 2 agenda nanti sharing bersama alumni dan juga update teknologi AI ini Pak. Monggo. Oke. Buat teman-teman, meskipun saya lagi sakit, tapi tetap support dari kelas inovatif seperti Pak Arif tadi sampaikan, eh, terus berjalan 24 jam, Pak Mas Dava. Alhamdulillah. Ya. Oke, saya mau update beberapa sedikit. Kemarin sambil berbaring melihat beberapa update. Yang pertama mungkin Mas Java bisa buka notebook LM, nggih. Iya. Notebook LM, Oke. screen share. Nah, ya, langsung jalan. Ada ya. Nah, ya. Nah, ini ada update signifikan di notebook LM. Mbak masuk salah satu notebooknya, ya. Kemudian di audio overview. Ya, di edit. Nah, di sini update yang cukup signifikan menurut saya ada deep dive, artinya percakapannya itu lebih mendalam. Jadi dia berusaha, IE-nya berusaha menelusuri setiap topik. Nah, kalau brief, kecenderungannya dia memberikan summary abstrak kalau konsepnya itu adalah disertasi atau tesis. Kemudian kritik, nah kritik nanti audio yang diberikan itu berupa kritik atau antitesa dari teori yang kita munculkan dalam sebuah sumber. Kemudian yang paling ekstrim adalah mendebat, konsepnya adalah debat. Coba di generate salah satu Mas Dava, mungkin debat aja. Di generate.
Nah, kemudian ada juga video overview. Nah, ini yang mau bikin presentasi atau mau bikin konten di YouTube bisa pakai notebook LM ini ya. Jadi bisa menggunakan notebook LM. Ya, itu update terbaru dari ini. Kemudian dia juga meningkatkan modelnya. Jadi konteksnya lebih luas. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar pakai notebook LM, nah, nanti kita tunggu hasil debatnya itu. Kemudian update yang kedua adalah mungkin bisa masuk ke, jadi ada 3 framework di kita, ada 3 tool. Yang pertama adalah ya, mungkin pertama adalah di settingnya di hitam dulu mungkin Mas Dava. Ya, settingnya di dark. Nah, kita belum berubah, frameworknya masih konsisten 3 ini. Typeset atau size space itu tuh untuk mencari, ya, untuk mencari. Kemudian notebook LM itu untuk mempelajari lebih dalam. Kemudian kursor untuk menulis dengan konteks yang sangat aware. Nah, sekarang update-nya di typeset, update tips di typeset, atau size space ya, masuk ke literatur review ya, kita ambil review ya, ambil ingat-ingat. Jadi yang dipakai kita sebenarnya cuma menu satu ini, literatur review. Ya, klik. Nah, oke, silakan tulis. Nah, bebas. Ya. Nah, standar itu untuk yang coba-coba, yang high quality yang kita pakai sehari-hari. Kalau di preview itu yang full artificial intelligence. Oke. Nah, ini bawah setting PDF. Top paper tahun. Nah, saya mau memperkenalkan sebuah teknik baru yang kita sebut dengan reverse engineering ya. Kemudian misalnya diselesaikan filternya Mas Dava, tahunnya ya. Oke. Tahunnya dah. Oke. Nah, pada hal ini, mohon maaf ya suara saya nggak bisa terlalu bersemangat, baru saja bangun dari bed rest. Mudah-mudahan bisa sampai selesai ini menjelaskannya. Nah, intinya gini, di sini kita kan mencari dokumen. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mas Dava, gimana kalau dokumennya sudah ada, tapi belum punya referensi? Coba Mas Dava pikirkan bagaimana caranya ketika dokumen, katakanlah ini di-download salah satu Mas Dava, download PDF ya. Download dulu. Ya. Ini katakanlah dokumen Bapak Ibu ya. Sebuah artikel yang Bapak Ibu tulis sendiri sebagai contoh ya. Kita abaikan kontennya. Kita bermain reverse engineering.
Jadi mencari sebuah sumber dari sesuatu yang kita tulis. Kita sudah nulis, cuma kadang lupa nih referensinya dari mana. Coba masuk tab chat lagi. Nah, ini kalau versi standar bermainnya seperti ini, yang kalau dari awal. Nah, pada satu titik, dokumen kita sudah selesai. Ternyata ada referensi yang misalnya saja terhapus, tapi jarang sekali ya. Jarang sekali. Cuma misalnya dosen pembimbing teorinya diganti atau apanya diganti otomatis, kita kan harus mencari sebuah referensi baru. Nah, sebenarnya kalau kita kreatif, tool typeset ini bisa kita pakai untuk reverse engineering. Nah, jadi mencarikan referensi untuk sebuah tulisan yang sudah ada. Caranya gimana? Gampang sekali. Coba masuk My Library, Mas Dava. Library. Ya, buat folder misalnya Dava 2 atau Dava. Ya. Nah, upload dokumennya. Ini berarti yang diupload apa? Yang diupload adalah bukunya Pak Arief atau paper, papernya Bu Heni, papernya Mas Dava. Nah, ini coba tadi di-download, diupload. Ya. Nah, ternyata kita bisa mengupload file dari bawah, dari kita punya tulisan. Benar-benar kita tulisan, kita mencari referensi. Nah, sekarang klik pada artikelnya. Klik. Nah, misalnya dosennya minta pada halaman ketiga diganti referensinya. Di Redful PDF. Ya. Nah, kalau biasanya ini kan dokumen dari luar ya, artinya dari eksternal DOI, external paper. Nah, ternyata kita juga melakukan hal yang sama pada dokumen kita sendiri. Nah, misalnya bawah, turun ke bawah. Di halaman ketiga misalnya ini referensinya nggak benar nih, carikan lagi. Nah, tinggal di blok saja, misalnya di paragraf kedua. Ya. Nah, related paper di blok. Nah, diklik saja paragrafnya, klik. Nah, get related paper. Nah, ini contoh teknik sederhana reverse engineering. Pakai high quality ya. Oh iya. Nah, coba di paragraf lainnya, dia memang artikelnya mungkin nggak membutuhkan referensi. Nah, itu contoh refresh engineering. Nah, tetap diiterasi terus ya sampai menemukan ini yang
Ini kayaknya dia melakukan halusinasi ya. Tapi konsepnya gitu. Jadi kita menemukan eh, kita sudah terlanjur menulis, kemudian menggunakan itu. Itu update-nya salah satunya. Digunakan untuk ini. Kemudian saya kembali lagi ke notebook LM. Nah, udah jadi belum audionya? Udah Ya, nih. Pak. Nah, coba. Selamat datang di Diskursus Mendalam. Hari ini kita akan menyelami sebuah penelitian yang cukup menarik. Ini dari Sheng Bin, terbit di jurnal Sustainability tahun 2023. Jadi penelitian ini mengupas soal gimana sih pemasaran yang kan elemen pemasaran emosional lain bekerja. Jadi mediasi parsial itu bukan berarti kurang penting, itu cuma berarti ceritanya lebih kompleks gitu loh. Kepercayaan mungkin Nah, ini kemudian ini untuk satu sumber. Nah, ini yang kedua ternyata artikel ini notebook LM ini bisa melakukan beberapa sumber. Coba ditambahkan sumber yang lainnya. Saya lagi ya dokumen online. Ya, dari dokumen. Tentunya yang mirip-mirip ya. Betul. Skala yang 3 misalnya Mas Dava. Satu lagi. Nah itu maksimal kalau yang free kalau nggak salah 50. Di save dulu, download dulu. Ini saya lihat masih jarang yang menggunakan teknik ini. Nah, teknik ini coba di bagian kiri, itu kan ada tanda centang. Nah, misalnya saya ingin mengkolaborasi paper pertama dan ketiga saja. Ya, diklik. Nah, apapun yang kita klik berikutnya berarti hanya terkait dengan paper pertama dan yang ketiga. Coba bikin audio overview. Nah, kita misalnya di kritik, bagian kritik ya. Oke. Kita melakukan pembuatan podcast pada 2 artikel sekaligus. Jadi misalnya di paper 1 ada teori, ada 3 teori umum yang dikemukakan, di yang ketiga ada 1 teori, maka akan digabung di sini. Begitu juga di mind map-nya. Mind map. Nah, mind map yang terbentuk di sini berarti adalah gabungan dari paper pertama dan paper ketiga. Mind map yang dibentuk adalah gabungan dari paper pertama dengan paper ketiga. Nah itu kita tunggu. Jadi itu. Kemudian dan begitu juga yang lainnya. Nah mind map-nya udah jadi. Nah dia pasti gabungan dari 2 ini. Dia berusaha dia gabungkan. Pemikiran dari 2 penulis digabungkan dalam sebuah mind map. Ya.
Nah, ini adalah gabungan dari dua buah kerangka berpikir oleh dua penulis. Yang satu Shen-Bing tadi kalau nggak salah, yang satunya dari siapa nggak tahu tadi. Nah, ini Topiknya, Pak. ya, ini di download bisa, masukkan kursor, diiterasi lagi, jauh lebih eh, powerful. Ketika diklik, nah dia akan mereferensikan pada bagian kiri, Mas Dafa. Berarti ini dia mengambil data dari mana saja, Pak, Mas Dafa? Mungkin dari dua artikel yang di-upload ini ya, Pak ya. Betul, dari dua artikel. Nah, itu maksimum 50 artikel. Jadi kita bisa mengelaborasikan beberapa pemikiran dalam satu mind map ini, bahkan dalam satu podcast. Nah, ini dua. Kalau Bapak Ibu kreatif lagi, buku Ibu atau buku Bapak atau hasil karya ilmiah Ibu ditandingkan atau ditarungkan, didebatkan dengan sebuah artikel yang sudah common. Ya, misalnya Mas Dava tesisnya diupload di sini, misalnya ambil dokumen lagi, add dokumen lagi. Nah, Ya, Pak ya. Ya. misalnya contoh saja, ambil bebas ya dokumennya. Oke. Nah, di rename bisa nggak itunya? Klik kanan bisa nggak? Nah, rename misalnya itu artikel saya. Gitu. Nah, ini bisa digunakan juga untuk membandingkan apa yang kita tulis dengan common teori yang sudah lazim di masyarakat di dunia penelitian. Nah, gimana? Nanti akhirnya apa muncul satu, bisa novelty baru, bisa gap-gap baru, kemudian limitasinya juga bisa tereliminasi mungkin. Nah, jadi kita lawankan dokumen kita yang sudah jadi dengan artikel-artikel yang lain. Nah, untungnya notebook LM ini punya kontak Windows yang sangat besar, sekitar 2 juta. Sudah gratis, sudah ini. Nah, ini kalau sudah jadi dokumennya. Ini karena tadi saya lihat Pak Arief sudah menerbitkan buku. Di mana Pak nerbitnya? Kindle? Nah, itu. Ini juga bisa di-download hasil percakapannya ini. Coba cara downloadnya Mas Dafa, yang chatting, Yang chat. ya, yang sound. Oh, yang sound ya. Nah, Nah, itu bisa di-download. nah, Ya. bisa. Nah, ini kita reverse engineering untuk beberapa tool. Jadi orang-orang ini untuk membuat, kita balik untuk menguji hasil kita. Jadi tanya misalnya, menurut Anda artikel saya dibanding dengan artikelnya Shenbing,
ini gimana anunya apa kontradiksinya gitu. Teori saya ini. Juga ternyata hasilnya lebih dalam ya Pak ya dengan fitur deep dive ini ya. Ya, Biasanya hanya 7 menit nih bisa sampai 15 menit, artinya dia lebih dalam ya Pak. iya, lebih dalam. Lebih dalam bisa karena dua bab, memang artikelnya lebih dalam atau jumlah artikel yang diklik Oke. yang di sebelah kiri itu. Nah, itu bisa 50. Nah, mungkin mau dicoba nanti sendiri Bapak Ibu di rumah 50 artikel di digabungkan. Mungkin bisa 1 jam podcast. Ya, jadi misalnya punya ini. Coba dengerin yang ini, Mas, di bagian akhir ini 5 menit. 5 menit terakhir ya. Keduanya kerja bareng. Kepercayaan mastiin hubungan itu dibangun di atas kejujuran dan keandalan. Keterikatan memperdalam dan memperpanjang hubungan itu. Mengabaikan salah satunya, apalagi ngabaikan kepercayaan demi ngejar keterikatan semata, bisa jadi bumerang yang malah ngancurin keberlanjutan jangka panjang itu sendiri. Dampaknya adalah yang menyimbangkan upaya untuk bangun kepercayaan yang solid dan membina keterikatan emosional yang mendalam. Ya, pada akhirnya kita berdua sepakat ya, bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini ngasih wawasan yang sangat berharga tentang gimana sih mekanisme psikologis bekerja di balik layar pemasaran emosional di era digital ini. Perbedaan peran mediasi antara kepercayaan dan keterikatan ini memang temuan kunci yang menantang kita buat berpikir lebih dalam lagi. Tentu saja, ini temuan yang memicu refleksi lebih lanjut ya. Seperti yang diakui penulisnya sendiri, masih banyak ruang lah buat penelitian ke depan. Mungkin eksplorasi variabel lain, konteks platform yang Stop. beda. Ya. Akhirnya dia memberikan apa kita? Novelty yang baru. Gap-gap penelitian lanjutan yang bisa kita teruskan. Nah, itu sebenarnya kemampuan dari software ini. Ini software lumayan menurut saya canggih. Base modelnya Gemini Pro 2,5 Pro dari Google, model tercanggih dari Google saat ini. Kemudian kontak Windows ini 2 juta kontak. Gitu. Jadi cara menggunanya gitu. Jadi kita gabungkan beberapa referensi. Misalnya juga misalnya buat notebook baru Mas Dava. Pak, ya tadi udah selesai nih Pak, yang video nih. Coba yang Jadi video ya. play ya, sekilas itu ya Pak. Ya. Nah, Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik kenapa kok kita gampang banget ya belanja sesuatu dari media sosial. Percaya deh, ini lebih dalam dari yang kita kira. Coba deh inget-inget lagi. Mungkin kamu pernah lihat iklan atau postingan influencer yang rasanya tuh kok pas banget buat kamu. Seolah-olah mereka ujung-ujungnya, semua usaha marketing ini tujuannya cuma satu, menciptakan apa yang disebut niat beli konsumen. Ini adalah momen penting di mana dari yang tadinya cuma ini Ini bisa buat otomatis PPT presentasi. Ya. Pak. Ya. Ya, langsung jadi sidang tertutup ini udah. Jadi kalau yang sudah punya disertasi masukin ke sini sudah penting, tapi tinggal di screenshot itunya atau mungkin bisa di download mungkin bahkan. Bisa Pak. Ya, bisa. Coba di play. tapi jadi satu-satunya jalan. Download kan. Yang nah itu. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas soal ikatan emosional yang mendalam. Kamu nggak cuma percaya sama brand itu, tapi kamu ngerasa putih. Ingat deh, produk yang sebenarnya lagi dijual itu bukan barangnya. Produk yang sebenarnya adalah perasaan. Nah, ini udah jadi presentasi. Ya, cuma ada logo notebook LM gitu. Paling dosen bimbingnya nanya, kok ada logo notebook LM zaman EA Pak? Jawab aja gitu. Ya, jadi ternyata cukup canggih tool ini ya. Jadi bisa membuat presentasi, bahkan dalam bentuk video animasinya.
Itu update yang kedua. Kemudian apalagi ya update-nya yang kursor, coba gantian Mas yang kursor. Ada kursor enggak? Buka file kosong, new folder. Nah, oke, sekarang kita masuk ke setting. Ada memory, rules and memory, rules and memory. Oke. Nah, ini di clear semua. Nah, buat chatting baru. Nah, ini update dari kursor ya untuk memori. Nah, ini tentang apa misalnya, Mas Dafa ini? Dokumennya Mas Dafa tentang apa ini? Launching dulu Pak, sebentar. Nih, kawannya. Nah, ya. Ya, ini di kalau notebook LM itu fiturnya. Kemudian report juga sangat powerful, nanti bisa dilihat. Ini mumpung masih gratis untuk LM. Bapak Ari kok tahu masih gratis? Biasanya kalau ada dia minta pendapat good video sama bad video, itu masih versi betanya dia. Tapi lumayan lah, nggak perlu bikin PowerPoint sendiri. Sudah jadi nih, tinggal dipotong-potong jadi PowerPoint. Gitu. Dan lebih ininya dia cara mengambil poinnya kuat banget. Ya, Ya Pak. nah sekarang masuk ke memori. Ya, show memory. Ya, ya, terus ke bawah. Coba di remove semuanya. Nah, memori tadi dia membaca dari cursor rules ya, secara default. Pasti di cursor rules ada 7 edition. Itu pasti di. Nah, oke. Sekarang kita injek ke memori dia. Ini kan masih kosong ya memorinya ya. Ya. Oke, kita injek ke memori dia. Masukkan aja. Tolong rangkum jurnal di atas. Tulis di chatting, tolong rangkum jurnal di atas. Dan masukkan dalam memorimu. Atau simpan dalam memorimu. Ya.
Ini teknik menambahkan memori. Coba di refresh kursornya. Show memori coba. Oke, sekarang simpan. Simpan dalam memorimu. Nah, ini mungkin perlu diupdate yang terbaru. Agak baru. Oh iya, belum diupdate punya saya, Pak. Ya, itu update nanti dia akan menyimpan ke memori itu. Jadi memori itu kayak seperti rules ya sebenarnya cara dibaca. Dia dibaca setelah kursor rules. Ya, itu kemudian update berikutnya itu mungkin banyak yang baru masuk itu ada 21,5%. Nah, 21,5% itu apa? Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari peserta? Angka 21,5% itu kemarin saya bahas di pertemuan minggu yang lalu, 21,5%. Di pojok kanan bawah ini penting sekali, indikator yang sangat penting. Coba silakan mungkin ada yang bisa menjelaskan. Silakan Bapak Ibu, ada yang masih ingat mungkin ini kemarin fungsinya untuk apa? Kalau tidak salah ingat, maaf, izin, Iya. itu kemampuannya untuk mengeksekusi sisa masih ada untuk mencapai target bisa sampai 100%. Jadi ini kemampuannya berapa yang sudah terpakai lah ininya untuk mengeksekusi prompt kita. Ya, seperti Ya, kira-kira. betul sekali Bu Masera. Dari mana? Oh, Bu Masera yang dari mana? Sulawesi ya Bu ya. Ya, Sulawesi, Pak. Sulawesi Barat. Di mana Polewali? Polewali Mandar. Wah, sering lihat di TV itu. Ya, ya betul. Jawabannya betul sekali. Itu setiap AI itu punya namanya contact windows. Nah, bahasa tekniknya itu contact windows. Nah, angka 21% ini betul sekali Bu Siti Maisura tadi, itu adalah angka yang ditetapkan berarti sisa otak dia dalam session percakapan ini tinggal sekitar 80%. Ya. Jadi AI ada batasan otaknya. Nah, nanti kalau
dia penuh, pasti software ini akan meminta untuk membuat chat baru. Nah, sekarang Dia akan naik, bertambah ya Pak naik, ya. ya, naik terus. Coba dengan dokumen yang lain. Nah, biasanya ini kalau buku yang sampai ratusan ribuan halaman, nah itu. Semakin naik ya. Nah, itu diperhatikan toleransinya mungkin 10% sampai 20% lah maksimal kontak. Jadi cara IE bekerja itu, Ibu Mesura misalnya nulis, halo Pak Ari, dikirim ke server satu. Terus, apa kabar? Dikirim satu. Ternyata enggak gitu. Semua kata yang kita tulis di situ, semua kalimat yang kita tulis di situ, itu ternyata dibawa semua. Nah, dia naik. Jadi yang dibawa misalnya di sini Mas Dava nulis halo gitu aja Mas. Nah, ketika nulis ini yang dibawa itu bukan kata halonya saja, tetapi seluruh chatting dari atas itu dibawa ke sana, ke Amerika, ke Singapura servernya, dibawa ke sana. Makanya dia naik. Nah, naik kan? Nah, dibawa. Nah, itu yang diperhatikan intinya. Cuma ini enggak terlalu strict lah. Toleransi misalnya lagi asik-asiknya nulis kok sudah 100%. Ya berarti masih ada toleransi di angka 10-20% masih oke. Itu namanya contact Windows. Masing-masing model punya eh, batasan sendiri-sendiri. Jadi kayak besarnya otak. Ini bukan pintarnya otak, tapi volume otaknya dia. Ya, oke. Misalnya contoh yang paling ekstrim di Google AI Studio. Oh iya. Nah, Google AI Studio. Ya, di advance settingnya di sebelah kanan Oh, bawah. Ya. bagus ya Pak ya. Coba ditulis saja. Nah, Saya di sini ya. Terusnya. Oke. nah, itu yang terpakai 341 token. Tambah lagi misalnya.
Nah, dia akan terus naik di atas tuh. Itu namanya contact windows. Ini yang sering diabaikan orang-orang. Bukan diabaikan sebenarnya karena nggak tahu. Nah, dia naik. Nah, masing-masing model itu punya batasan masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu makanya kita arahkan ke kursor sudah ada indikatornya. Nah ini kan harus manual ngeliat, apalagi di ChatGPT itu nggak ada indikatornya kalau nggak salah. Nah itu. Ini oke. Ini mumpung di IS Studio, coba bikin chat baru. Nano Banana itu Google Image, buat image. Ya, coba di situ. Tapi jangan banana. Gambar. Ya. Oh iya, saya generate image. 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 Nah, di cursor juga bisa dipakai nanti. Depannya. Nah itu bisa diiterasi, terus mengenerate suara juga bisa. Google AI Studio. Yang Oh, bawah, ini ya Pak. ya. Oke. Mau bikin film, bikin podcast, bikin apa bisa. Kalau bisa. Nah, coba di run. Halo, selamat datang di komunitas kelas inovatif. Semoga penulisan Bapak Ibu dapat segera selesai. Nah, ini lagi dikembangin terus. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini udah customer service di hotel, di industri pariwisata udah keganti nih. Sekedar untuk checking booking number, industri pesawat terbang, industri rumah sakit bahkan juga sudah mulai mengadaptasi, perbankan sudah mulai adaptasi menggunakan teknologi semacam ini. Kayak Wulang itu, voice recognition. Nah, video juga bisa. Nah, apapun juga bisa. Siapa tahu bisa video pembelajaran, Pak. Bisa. Coba bikin video pembelajaran bahasa Inggris, chat. Seorang guru, nah cuma itu promnya harus khusus panjang. Coba masuk Google VO, bisa nggak coba? Google VO, VO3. Ya, pakai yang pro.
modelnya. Positioning Pro. Ya. Create video. Seorang guru sedang, ini promnya harus detail banget untuk ini, memang untuk video. Seorang guru wanita asal Indonesia sedang menjelaskan pelajaran Bu Maisora apa bahasa Inggris ya, ajarnya ya. Bahasa Inggris, ya bahasa Inggris di dalam kelas dengan angle kamera sinematik dari beberapa sudut pandang. Nah, ini masih terlalu kecil. Kalau Bapak Ibu pakai VO itu promnya itu bisa ini banget, coba diklik enter. Nah, promnya itu harus detail banget. Cahayanya. Ini balik lagi ke zaman awal kita dulu prom engineering. Cahayanya gimana, suaranya, apa yang harus diucapkan oleh si karakter ini. Ya. Itu yang diucapkan, apakah kita buatkan teks Iya, atau betul, hanya betul. menyebutkan saja tentang materi simple present tense kayak gitu. Sementara belum sampai di situ kemampuannya. Dia hanya by perintah. Jadi dan guru misalnya nanti promnya dan guru itu menjelaskan kalimat ini tek 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 tek, tek, gitu. Itu dimainkan di kursor bisa. Tolong buatkan prom untuk VO gitu. Nah ini hati-hati juga loh Bu Maisura. Nanti kalau sudah kegusur sama AI, gaji ke-13-nya ke AI ini. Coba ke bawah. Udah jadi tuh videonya. You write it with the same spelling. You write it with the same spelling. Nah, itu dengan prompt sederhana bisa menghasilkan video yang seperti ini. Ini kalau promptnya panjang dan pakai tool yang bisa lebih panjang, tambahin kata-kata, udah. Coba kita lihat wajahnya natural enggak itu. Pas di wajah di pause. You write it with the same spelling. Nah, natural. Nah, ini yang dipakai waktu demo kemarin itu. Nah, kita sebagai peneliti harus counter intelijen itu yang Sri Mulyani bilang apa itu nggak penting itu dibuat pakai VO kayak gini. Kemarin itu. Ya tidak mengurangi rasa belasungkawa untuk para korban, tapi kemarin itu saya pastikan videonya Sri Mulyani itu pakai ini. Pakai AI. Coba ambil cari gambar di Google Prabowo gitu. Ya, copy aja image-nya. Paste di situ. Pokoknya video Mas Mbak. Di save dulu. Nanti kalau itunya udah agak dingin, masukin kulkas ya. Ayamnya. Save. Aku nggak sendiri mah. Ya.
tarik ke situ. Itu video Presiden Prabowo sedang berpidato tentang, nah ini harus detail, tentang nasionalisme. Ya, teruskan coba. Dia berkata, apa misalnya? Nah, promnya pun sebenarnya harus bahasa Inggris sementara ini untuk video-video generator. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Nah, ini maksud saya nyamain ini, jangan gampang percaya dengan video-video yang berseliweran di internet. Karena membuat video Pak Wayan berjoget juga dalam hitungan, Oh, ya, ya, ya. promnya harus bahasa Inggris. Coba. Ada apa kayaknya Pak tadi? Nah, kurang lebih gitu. Bisa. Ya, makanya tadi buat bikin beberapa video. Iya, itu caranya gitu. Pakai Google Video, apalagi ya. Apa yang dibutuhin untuk pengajaran biasanya? Eh, Tool-tool AI. Coba masuk Biguin, AI atau Kling. Kling AI juga bagus. Kling. Win ya. Kling. Win. Kling AI. Nah, ini contohnya. Wow. Ini contoh. Ini kita membahas AI for media ya. Kemarin yang jadi PR, kemarin ada yang nanya. Ini Kling dipakai juga. Coba ada versi trialnya enggak? Sign in.
Ada gambar bebas, masukin. Oh, iya Pak, loncengnya. Oke, bagus, bagus. Jangan Prabowo deh, nanti tokoh kartun jadi sensor. Ya, maksudnya yang video berseliweran itu ada beberapa yang kemarin dibuat dengan AI. Mungkin Yang jauh-jauh dari politik lah, Pak. One apa ya? Piece. Kartun Doraemon kayak apa Emon kayak gitu. pokoknya. Ya, itu. Oh, ini ada pixelnya ya Pak kayaknya. Ya, kurang lebih itu untuk anu, Begini ya. pakai Kling, pakai Hugin, pakai Google VO bisa. Ya, sekali tool-tool untuk ini. Nah, nanti bermacam-macam trik juga bisa dilakukan seperti ini. Oke, kita kembali ke makalah lagi. Sampai mana tadi Mas Dava? Oke, ini sudah teknologi. Yang kedua, sekarang kita mau sharing dulu Pak. Sharing bersama alumni ya. Kemarin ini juga sudah ada Pak Wayan. Selamat malam Pak Wayan. Apakah monitor? Oh, sepertinya lagi di samping ngobrol. Oke, oke. Oke, tadi mungkin kita lanjutkan Pak sama Pak Arif Mulyo Hadi. Pak Arif masih monitor Bapak? Monggo. Iya. Nah, Bukunya Pak, di share screen bukunya. hmm, Tuh, ini sebentar. oke. Nah, ini juga kita open aja ya Bapak Ibu yang pengen tanya-tanya. Ini mumpung ada Pak Arif di sini yang sudah kemarin baru saja terbit buku. Mau tanya-tanya sama beliau. Nah, kita persilahkan di pertemuan bulanan malam ini. Sebentar. Ya. Kemarin kalau di estimasi waktu itu membuat satu buku berapa itu Pak? Sekitar berapa waktunya itu Pak? Waduh, nggak ngitung. Tapi dengan Nggak. kursor cukup membantu ya Pak ya? Alhamdulillah ya betul. Sebentar. Ini bukunya ya di share ya. Ya, screen share aja Pak, di share screen. Ya, bisa. Inflasi punya dulu. Mungkin peserta lain juga ada yang mau nulis buku, mau membuat buku. Nah, nanti Oke, bisa sambil menunggu Pak Arif, Mas Dava, saya izin screen share ini yang penting sekali juga. siapa? Oh, Saya izin screen share sebentar, ini materi ini cukup penting sekali, update fitur dari kursor. Nah,
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau limit saya sudah 100%, sudah 100%. Saya akan kehilangan konteks pembicaraan di chat ini kan. Nah, di sini saya misalnya baca referensinya, tugasnya apa, misalnya. Nah, intinya ini sudah 100% lah ya, sudah 100%. Nah, kalau saya lanjutkan, otomatis saya kehilangan konteks ini. Nah, bisa dengan cara pertama summaries. Nah, tadi yang mana chatnya? Nah, bisa dia dengan dua cara. Summaries, bikin summaries-nya. Atau paling mudah, kita buat chat baru. Nah, ini setiap percakapan itu bisa kita kasih nama di sini. Rename chat, misalnya ini tentang jurnal 1. Rename chat, ini tentang jurnal 2. Atau tentang debat metode penelitian. Metodenya. Ini tentang jurnal 3. Nah, kita bukan buat chat baru, artinya IE-nya kan nggak ngerti apa-apa tuh, masih kosong. Di sininya belum ada ininya. Nah, kita bisa manggil seperti memanggil file berdasarkan. Nah, ini. Berdasarkan pembicaraan kita yang lalu di mana? Nah, di jurnal 3, di mana? Nah, di sini. Ini kalau belum saya reload namanya juga belum ganti. Nah, dan di pas chat lagi di metode dan di mana lagi pas chat jurnal 3. Nah, artinya kita bisa menguasai seluruh konteks ini, konteks chatting kita. Nah, udah. Tolong berikan rangkuman. Nah, ini belum pernah saya bahas di ini. Masih ada banyak fitur yang canggih-canggih dari software ini. Cara memanggilnya adalah dengan add, tanda add, pas chat, chatting yang lalu, pas chat. Nah, ini. Nah, jadi AI tidak kehilangan konteks. Kita hanya mengambil 14%, 15%. Nah, ya, mengambilnya itu. Jadi kita ngirim otak AI.
Jadi misalnya di sini sudah 100%, kalau kita teruskan, misalnya ini udah 100 ya, kalau kita teruskan percakapan, besar kemungkinan efek halusinasi. Jadi jawabannya nggak akurat lagi. Maka kita pindah chatting lagi baru. Loh berarti yang ini hilang Pak. Jangan khawatir, ada tool di kursor untuk mengambilnya dengan cara tulis berdasarkan chatting, pas chat, misalnya ini, gitu kurang lebih. Gitu Mas Dava, ini saya lupa mau menyampaikan dari kemarin, ada fitur mengambil ini. Jadi Bapak Ibu harus mahir memainkan tool-tool AI ini. Ya, karena AI itu masih bayi banget, teknologinya masih bayi, update-nya masih panjang banget ini. Makanya kita bikin komunitas ini. Nah, cara memanggilnya, chatting yang sudah 100%, misalnya ini sudah 100%. Di sini sudah 100%. Dari 200.000 kontak. Nah, kita sudah memakan 33.000 kontak dari 200K kontak karena saya memakai model Cloud Sonnet di sini ya. Nah, ini misalnya sudah 100% atau sudah 200.000 kontak. Kontak itu maksudnya ya huruf lah. Kalau saya sederhanakan huruf karakter ini maksimal 200 kontak. Hitungnya dari mana ya? Dari awal chat ini sampai ke bawah terus. Nah, ini. Nah, biasanya yang pada salah mulai chat baru ngambilin lagi. Ya bukan salah sih, boros-borosin ini, boros kontak tokennya. Tinggal dipanggil saja. Pas chat yang mana? Jurnal 3, klik. Berarti ini berdasarkan pembicaraan jurnal 3 ini. Berdasarkan ini, gitu. Maka dada. Nah, ini jurnal 3 kan udah banyak yang dihapus kemarin referensinya. Oke. Itu kurang lebih Mas Dava. Jadi gunakan pas chat untuk mengambil kontak ini. Ini kalau bisa menguasai teknik ini, wah ini buku. Jadi bab 1 khusus bab 1, bab 2 khusus bab 2, chatting bab 2, bab 3 ya. Ini kan bisa diganti, di rename. Bab 3. Terus kemudian data penelitian, klik kanan, rename chatnya. Data penelitian. Nah ini yang belum bisa dilakukan di software lain. Mungkin suatu saat software lain akan meniru fiturnya kursor. Di ChatGPT, event itu yang premium, belum ada referensinya. Berdasarkan chatting saya yang ini, nggak bisa. Belum bisa, tapi kalau di kursor udah bisa. Berdasarkan chatting saya yang ini, tolong apa, iterasi gitu. Kurang lebih gitu Mas Dabah. Monggo Pak Arif, mohon maaf, saya salah sebentar. Oke, ya. Pak Arif masih monitor, Pak Arif? Oke, monggo. Oke. Ya, ini tadi juga Mbak Arif sudah mengirimkan bukunya ke kami. Screen share. Nah, ini dia tadi. Wah, ada 3 buku ya Pak? Iya, Pak. Wah, ini. Yaitu hukum pidana 1, hukum pidana, kemudian ilmu hukum, dan etika profesi hukum.
Ini kebetulan 3 buku ini saya ajarkan di semester ganjil ini. Oh, Kalau etika profesi hukum ini di semester 5, kemudian kalau hukum pidana 1 itu di semester 3, pengantar ilmu hukum itu di semester 1 untuk semester ganjil. Seperti itu. Ya insya Allah mungkin nanti 2-3 bulan sebelum semester genap saya membuat buku lagi untuk buku ajar. Seperti itu. mungkin peserta yang lain nih ada yang kepengen tanya, ingin gimana sih tipsnya mungkin Pak Arif nih bisa membuat buku ini dan mungkin kendalanya apa Pak dan perbedaannya apa sebelum kenal kursor atau kelas inovatif setelah dan pakai kursor Pak, bisa diceritakan sekilas. Sebenarnya apa itu sebelum saya mengenal kursus sebenarnya saya ikut beberapa pelatihan atau workshop ya, yang mereka menggunakan Mendeley, Zotero, dan sebagainya itu. Setelah saya mengenal dengan kursor ini kok lebih mudah gitu loh ya, nggak terlalu betul masih masuk ke Mendeley macam-macam ini kok kayaknya lebih praktis kalau versi saya ya, karena saya kan sering apa tuh karena saya senang belajar gitu loh, belajar berbagai macam workshop kok menemukan apa itu kursor kok lebih enak banget ya, jangan hanya itu aja, kemudian kita setelah mengenal kursor itu kita perlu berbanyak latihan gitu loh ya untuk melancarkan bagaimana apa itu supaya kita lebih paham tentang bagaimana menjalankan kursor itu dengan baik, hanya itu aja. Dan lagi saya sering rekaman-rekaman video yang Pak Aris jelaskan itu saya perhatiin, kemudian juga kemarin saya ya alhamdulillah Mas Dava memberikan les privat bagi saya membuat buku itu. Ya sebenarnya sama dengan yang apa disampaikan oleh Pak Arif dalam membuat artikel, dalam membuat disertasi sama. Jadi Pak tinggal membuat buku ajar itu aja. Jadi membuat disertasi atau artikel tinggal merubah buku ajar itu aja. Hanya itu aja sama. Nggak ada yang lain. Kemudian buatkan judul ya sama sebenarnya. Kemudian buatkan sistematika struktur buku ajar secara akademik yang sama sebenarnya dengan membuatkan struktur sistematika secara akademik sama dengan artikel itu. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma kita hanya butuh melatih gitu aja, melatih bagaimana menjalankan kursor secara baik. Kadang-kadang saya loh kok hilang ya. Hanya kontak Mas Dava, ayo kok hilang Mas Dava? Alhamdulillah Mas Dava. Di Zoom aja Pak. Zoom alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saya terus terang aja baru kali ini ikut workshop itu ternyata baru ini sangat-sangat welcome terutama Mas Dava. Nggak eman-eman mengamalkan ilmunya. Ya mudah-mudahan betul-betul bermanfaat ilmunya Mas, apalagi Pak Ari itu aja. Hanya itu aja. Dan insya Allah saya sekarang punya target ya, bagaimana caranya 1 bulan 1 buku nanti di luar buku ajar. Namanya ya mohon bimbingannya Pak Ari dan Mas Dava. Kalau kesulitan mohon bantuannya. Kadang-kadang kok macet ya kok datang hilang gitu loh. Siap Pak. Ya, biar apa tuh biar menuju ke guru besar. Terus ini Pak Ari, ini Mas Dava juga mohon ini sebagai masukan aja ya. Kalau seorang dosen kan membutuhkan ya selain membuat buku gitu ya, kemudian juga penelitian yang ada di jurnal gitu. Baik itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4 ataupun Scopus gitu ya. Itu mungkin dari pihak Mas Dava atau Pak Ari bisa membuat jurnal sendiri gitu ya. Dan sekiranya atau bagaimana mengajarkan tembus Sinta 1, Sinta 2 gitu. Siapa tahu itu.
Itu kedepannya ke situ, mudah-mudahan nanti sehingga nanti teman-teman apa itu anggota inovatif ini biar nggak kemana-mana gitu. Oke. Usulan yang bagus itu Pak Arif. Ya, Iya, kalau kita garap secepatnya. iya. Jadi itu karena itu impian daripada setiap dosen bisa menerbitkan apa itu artikel ke jurnal-jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, dan sebagainya gitu. Saya rasa mungkin kalau saya yakin kok dengan adanya apa itu Jari Mojopo kelomanan daripada Mas Dava, insya Allah saya rasa nanti biaya saya lebih murah mungkin dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Kemarin juga sudah ada yang berhasil tembus Pak di Sinta itu Pak Muhammad Ainur Rafiq. Itu juga sudah pernah share di grup alumni. Gendutku Ya maksud saya itu Mas Dava, maksudnya itu mungkin Mas Dava atau Pak Ali sendiri betul mengadakan anu sendiri gitu Mas, biar nggak kemana-mana. Oh iya, siap. Kedepannya ke sana, biar nggak kemana, biar nggak ke orang lain gitu, seperti itu. Membuat Biasa profesional sendiri. Pak Alif ini saya tahu betul usahanya Pak Alif dari awal mengikuti di kelas inovatif ya Pak ya. Sering mengikuti pengulangan, bahkan saya sampai malam ya Pak, kadang kita nge-zoom ya Pak ya. Kadang untuk mempercepat itu saya kadang yang ngapulkan kadang-kadang perintah-perintah protokol yang disampaikan oleh Pak Ari gitu ya. Kemudian Mas Dava, saya setel ulang. Kemudian saya ketik lagi perintah-perintah dari awal, bagaimana cara membuat perintah kursus, semua saya perintahkan. Bagaimana cara perintah membuat summary, get novel itu saya tulis satu persatu, Pak. Jadian satu, nanti buka lagi, tinggal nambahkan. Jadi saya untuk mempercepat pembuatan itu tinggal copy paste, masukkan copy paste cepat gitu, nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Mungkin sampai Mas Dava tertawa sendiri loh, kok gitu Pak? Loh ya cepet masa. Itu. Jadi biar mempercepat kerjanya gitu, tinggal mengcopy paste, tinggal masukkan ke kursor, itu aja gitu. Salah satu triknya untuk mempercepat itu. Jadi nggak perlu ngetik satu persatu. Terima kasih Pak Arif atas sharingnya. Semoga memotivasi juga Bapak Ibu peserta yang lain segera bisa terbit yang sedang mengerjakan buku atau bisa tembus di Sinta atau Skopus yang sedang mengerjakan artikel. Oke, terima kasih Pak Arif atas sharingnya malam hari ini. Semoga sukses selalu ya Pak. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih juga kepada Pak Ari sama Mas Dava yang sangat sabar membimbing saya sehingga saya mampu. Saya insya Allah saya nanti kedepannya saya satu buku per bulan satu buku kita upayakan. Amin. Siap, terima Mohon kasih doanya. Pak Arif. Mohon doanya. Oke. Kemudian kita lanjut yang kedua dari Pak Wayan, juga kemarin sudah ingin berbagi cerita tentang pembuatan tesisnya. Selamat malam Pak Wayan. Apakah monitor Bapak? Pak Wayan? Halo Pak Wayan? Oke. Oke, sepertinya Pak Wayan belum berhubung nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ini informasi terakhir ya dari sebentar. Oke. Dari Pak Ali mungkin ada tambahan, Pak Ali? Ya, udah cukup. Mungkin ada pertanyaan kalau ini. Oh ya, betul. Cara membuat jurnal atau artikel yang baik dan teknik publikasi ke Sinta atau Scopus. Ya, menarik itu dibikin PDF-nya nanti. Biar step
by step-nya ini. Terurut. Biasanya pada bingung bikin promnya itu loh, mau nulis apa gitu Mas Dafa promnya. Ya. Yang terakhir, kalau di meja dari panitia ini tentang IE merah putih ya. Sudah mulai ya hari ini ya Mas Dafa berarti ya, IE merah putih. Ya, insya Allah di minggu depan Pak, nanti kita akan mulai. Ya. Oke, jadi IE merah putih, mana screen share-nya. Saya jadikan screen share. Ini program swadaya dari komunitas kita, ini milik kita bersama, jadi bootcamp memang awalnya ditargetkan untuk generasi muda yang pengen mendalami AI. Contoh menggunakan PROM-VO tadi misalnya. Terus bagaimana mengoperasikan omnichannel untuk customer service. Nah, misalnya tadinya kan kalau customer service lewat WA. Nah, besok bahkan WA-nya kan terganti sama AI. Nah, orang-orang yang tadinya jadi CSO itu akan lari kemana selain dipecat. Nah, mereka akan naik pangkat seharusnya kalau mereka bisa mengikuti menjadi operator dari AI ini. Ini kan butuh operator. Misalnya ada chatting yang belok, dilurusin nama operatornya. Ada chatting yang ngawur, dilurusin. Omnichannel. Omnichannel itu misalnya chat platform. Nah, misalnya kalau di Indonesia itu ada kontak ya. Dari Mekari misalnya di sini. Layanan chatbot otomatis. Nah, si CS-nya itu bukannya dipecat, dia akan naik tingkat mengoperatorkan. Gitu. Bahkan membuat konteksnya sendiri, membuat FAQ dengan ChatGPT dengan benar. Nah, itu goalnya dari Merah Putih. Terus yang accounting sama IE sebenarnya sudah selesai. Semua perhitungan eksak, detailing, programmer, pakai IE selesai. Apalagi programmer itu pakai, ini Mas Dava juga pakai IE bikinnya kalau nggak salah ini ya. Betul Mas Dava ya? Betul Pak. Betul sekali. Ya, itu pakai V0 misalnya. Dari website ini dibangun dengan AI, dengan satu prompt. Nah, di IE Merah Putih itu diajarkan artinya kita membantu pemerintah, membantu tetangga kita lah minimal untuk menghadapi era perkembangan AI. Karena perkembangan AI ini datangnya nanti enggak pelan-pelan kayak gini. Enggak kayak internet dulu. Internet kan pelan, mengembang pelan-pelan, baru semua orang pakai internet. Nah, kalau EA berdasarkan proyeksi kami, dia datangnya itu sekali ada satu produk, dia akan diikuti oleh produk kompetitor lainnya. Jadi langsung gitu. Biar nggak kaget, kita siapkan platform IE Merah Putih gratis untuk para mahasiswa awalnya. Meskipun akhirnya semuanya udah ikut, ya nggak masalah juga sih. Nanti yang diajarkan antara lain itu gimana sih cara bikin video untuk para konten kreator. Bikin video seperti Mas Dava tadi, cara ngepromnya gimana biar presisi sekali, cara ininya biar presisi sekali, hasilnya biar mirip sekali gimana. Nah itu ada teknik-teknik tertentunya. Itu yang sosial media. Jadi kalau nggak gitu kan mereka pasti
owner UMKM akan ngapain aku harus hire orang kalau aku tinggal ngeprom udah jadi gitu. Akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Nah di EY Merah Putih kita pertahankan mereka, bahkan kita tingkatkan kemampuan mereka di sini. Jangan nanti yang ikut di sini ya kita ajarin. Intinya mereka jangan keluar dari bekerjanya, malah naik tingkat. Nah itu, ini adalah hasil kerja kita bersama di kelas inovatif komunitas ya. Ini mulai dari konten kreator, UMKM. Nah UMKM itu gimana sih caranya riset market, gimana sih membaca makroekonomi pakai ChatGPT, gimana membaca ini cuaca, membaca pergerakan keuangan ya dengan versi mereka, tapi dengan ChatGPT guru membuat buku ajar, gimana membuat buku ajar secara otomatis tadi yang ditanyakan, membuat buku kayak itu ada IE-nya juga, mahasiswa untuk ASN yang disibukkan dengan laporan dan administrasi, setiap bulan harus tanda tangan 500 kali, gimana caranya mendokumentasikan itu. Kemudian ibu rumah tangga, ini juga kita akan sasar juga nanti. Ibu rumah tangga itu gimana sih cara mengajari anak dengan perkembangan teknologi IE sekarang? Ya. Bahasa daerah terutama tuh, bahasa daerah itu banyak anak kita yang nggak ngerti bahasa lokal, gimana mereka dilahirkan, nah itu bisa bantuan itu. Kemudian bisa menghasilkan penghasilan tambahan juga bisa. Jadi merangkul semua lapisan masyarakat dari guru, mahasiswa, UMKM, bahkan sampai ibu rumah tangga. Ya. Itu IE Merah Putih. Nah ini sudah mulai, minggu depan kita akan start. Mungkin Bapak Ibu yang anaknya atau koleganya belum mendaftar, silakan daftar gratis. Nanti di pendaftaran ada pengelompokan mau bergabung di kelas yang mana. Ini 100% pure gratis program kita. Ada beberapa mentor. Tanggal 16 ya Mas Dava paling start. Iya, betul Bapak. Ya, ya. Ya, Bisa diajak rekan-rekan Bapak Ibu, mahasiswanya, atau siapapun yang terbuka ya. untuk umum. Ya, semakin banyak yang tahu tentang penggunaan artificial intelligence. Ya. Dia nanti di guru, nanti kita ajarkan gimana sih membuat laporan. Sekarang kami lihat guru-guru lebih banyak administrasinya. Ya. Karena kemarin kita coba lakukan survei akademis, ternyata sebagian waktu guru itu habis di administrasi. Mereka nggak sibuk ngajar, tapi malah sibuk administrasi. Padahal itu kegiatan rutin yang bisa diwakili oleh AI. Kayak masukin nilai, memberikan penilaian. Yang dosen itu sibuk. Kita juga lagi kembangin platform. Sampai di mana platformnya Mas Dava? Yang Universitas Cendrawasih ya? Ya, betul Pak. Kami sedang mendevelop dari Universitas Cendrawasih. Itu buat membantu dosen juga dalam mengajar mata kuliah. Atau bisa di showcase ininya Mas Dava. Top share. Oh ya, sebentar. Produknya ya. Itu salah satu sumbangsi kita lah. Minimal ke masyarakat sekitar kita. Ini Pak Ali Widiarso tidak hanya guru Pak Ali, tapi dosen juga Nah itu. bisa untuk membuat LVS juga ya Pak.
Nah, ini lagi mau di showcase-kan sama Mas Dava. Masih loading nih. Belum share screen. Masih loading. Oh, oke. Ya. Live-nya. Jadi harapan kami guru sama dosen nanti nggak disibukkan dengan rutinitas harian. Tapi mereka fokus mengembangkan materi, memperdalam materi. Guru, kemudian dosen, penilaiannya juga bisa dilakukan kalau bisa lewat lewat AI, ya pakai semantik ya, teknologi logaritma semantik. Ya. Ini ya, contohnya nih masih prototype. Nanti di sini bisa untuk menganalisa tugas juga peran AI. Ya. Nah, misalnya dari tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswanya, nanti AI bisa memberikan analisa untuk kita sebagai dosen mungkin bisa memberikan penilaian seperti itu. Ini Nanti di sini perannya di sini bisa menganalisa, ya bisa memberikan rekomendasi skor gitu ya. oh, Bisa juga nanti membuat kuis misalnya nih, membuat kuis dari bahan ajar yang diupload, tinggal pakai prompt aja. Misalnya ya, contoh, nanti AI bisa membantu kita membuatkan kuis, bahkan bisa mereview juga nanti hasilnya, dan masih banyak lagi peran AI lainnya yang bisa implementasikan tentunya dalam sistem-sistem yang lain. jadi ini otomatis semua ya Mas Dava ya? Ya, betul sekali, Pak. Oh, ini yang dosen ini bisa pakai nanti kalau udah ini berarti fitur utamanya mengupload materi ya. Upload materi, kemudian membuat kuis, ya, membuat Ya. yang Heeh. mahasiswa itu bisa berdiskusi sama AI, bisa brainstorming, kemudian ada Mm-mm. pengumpulan tugas, nanti bisa menganalisa jawaban ataupun memberikan penilaian dari beberapa parameter, misalnya dari segi kecepatan menjawab, dari misalnya kelengkapan jawabannya dan lain-lain gitu, Pak. Oh, kalau bisa ditambahin ini Mas Dava, ditambahkan berapa lama dia masuk di platform ini, Oh iya, betul, Pak. kerajinan ya, logaritmanya ditambahin, itu jadikan indikator untuk skor mungkin ya. Hmm. Ini misalnya ada anak rajin, tapi dalam tanda kutip dia nggak pinter-pinter, tapi rajin banget, dia tiap hari buka, ya itu mungkin dijadikan tambahan indikator, Oke. ya rajin. Hmm. Ya itu kurang lebih yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia. Salah satu program dari IM Merah Putih juga. Itu Mas Dava dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkumpul 2 jam tanpa bergerak di sini, tanpa meninggalkan ruangannya Mas Dava di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita sesi foto bersama dulu nih, Bapak Ibu.
2 menit saya minta waktunya buat dokumentasi pertemuan bulanan kita malam hari ini. Ya, silakan bisa open cam. Mas Falah, admin dibantu nih, didokumentasikan. Ya. Oke, saya hitung. Ada 2 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Ibu kehadirannya malam hari ini. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswa kita semuanya. Terima kasih, semangat menulis Bapak Ibu, dan mohon maaf jika dari kami kelas inovatif ada masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Sampai bertemu kembali di event kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Pak Ari. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Pak Ari. Terima kasih Pak. Nggih.